Baik, kita mulai acara selanjutnya. Saya memberikan satu coretan-coretan. Ini banyak yang belum diungkap sebenarnya. Tapi Bang Nabil dia bilang ini buku sebagai pengantar. Apalagi tadi kalau kita kaitkan dengan Prof. Alwi Alatas, banyak kisah-kisah untold story. Ya, Pak Alwi Shihab, banyak kisah-kisah untold story yang kita bisa ungkap dari Pak As-Sabafagi. Baik, Bang Nabil, apa yang melatar belakangi untuk menggali orang seperti As-Sabafagi ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya cerita mengenai kenapa saya menulis As-Sabafagi, saya juga mau mengikuti Ami Alwi storytelling. Saya mau cerita karena ini jarang saya ceritakan bagaimana saya bisa menemukan sosok As-Sabafagi, perjalanannya seperti apa. Saya sedikit cerita, jadi saya mahasiswa Undip Semarang, saya punya sahabat dua orang. Satu sudah meninggalkan, namanya Abdullah Ali Al-Jufri, panggilan Doli, Allahyarham, sama Hafid Alatas. Ini 3 serangkai. Waktu kuliah kita buat kelompok diskusi, namanya Mutafanin. Waktu itu saya terinspirasi bukunya Mizan, Anwar Ibrahim, Renaissance Asia. Jadi di situ disebutkan bahwa saya memilih nama Mutafanin, kelompok diskusi ini, karena Mutafanin itu dalam tulisan itu menginspirasi beragama, berilmu dan berbudaya. Orang yang kamil, berbudaya, beragama. Kelompok diskusi ini akhirnya berkembang. Dan ini kalau Ami Alwi pasti juga setuju. Dalam perkataan Arab ada namanya sahib-sahib. Teman itu narik kita ke arah apapun, baik atau buruk. Salah satu sahabat saya terbaik itu namanya Doli, ini almarhum, anak sejarah. Saya sendiri FISIP, Hafid itu sastra Inggris. Subhanallah, karena yang anak sejarah ini Doli, dia bisa narik kita semua jadi orang sejarah tanpa latar belakang sejarah. Jadi Doli ini yang ngisi kepala, Bil ente gini, Bil ente begini-begini, tapi dia tidak pernah ngomong. Allahyarham teman saya ini. Akhirnya dari kelompok diskusi menjadi kelompok sejarah. Sahib-sahib, dia narik kita orang. Akhirnya pada waktu itu kelompok diskusi ini butuh uang untuk pertemuan, diskusi. Akhirnya dibilang, Bil ada kesempatan untuk uang dari Ford Foundation nerbitin buku. Jadi waktu itu Ford Foundation memberikan bantuan untuk nyetak buku. Buku yang pertama kali kita cetak adalah Indonesia Arab dalam Pergerakan Kemerdekaan Husein Haikal di Jogja. Dari buku itu kita ketemu A.R. Baswedan, Husein Bafage, Salim Maskati dan teman-temannya. Akhirnya kita berkenalan dengan seorang sosok namanya Husein Bafage. Salah satunya adalah Tonil Fatimah. Kita sepakat, Allahyarham Doli ini anak teater. Tonil Fatimah itu sangat menarik buat dia. Ayo Bil kita cetak katanya. Cuma kita gak ada duitnya. Kita tanya ke penerbit-penerbit gak ada yang mau cetak. Salah satu acara di Malaysia saya ketemu dengan profesor dari Belanda namanya Huub de Jong. Waktu itu saya tiga sahabat ini di Jakarta. Saya, Hafid dan Doli ini almarhum di Jakarta. Dan saya sudah meninggalkan kehidupan sejarah, diskusi itu sudah. Karena tidak bisa memberikan kestabilan finansial bagi kita anak 3. Perantau dari Jawa ini, dari Solo dan Semarang. Akhirnya saya bekerja aktif di Papua Nugini, di salah satu lembaga PBB. Si Doli, Allahyarham ini, tiap hari telepon. Gimana caranya saya balik ke Jakarta? Saya sama Doli itu bahasanya kalau orang Solo itu pakai kau aku. Bil, kau balik katanya. Bilang, balik kerja apa Dol? Wes balik katanya dia. Tapi bilang enggak mau balik katanya. Kau harus balik Bil, dia bilang enggak mau balik, ada fulusnya bilang. Akhirnya suatu hari Huub de Jong kirim email ke saya. Nabil, kita mau cetak bukunya Tonil Fatimah. Lontar mau membiayai. Tapi kita harus ketemu sama ahli warisnya Husein Bafage. Saya di Papua Nugini, Doli di Jakarta. Terus bilang, Dol ada email dari Huub de Jong, kau cari anak keturunannya Husein Bafage. Dapat Bil, sehari dia bilang ketemu, namanya Ami Sakib Bafage. Doli ketemu sama Ami Sakib di kantornya, nggak salah Ami Sakib. Saya masih di Papua Nugini. Dan akhirnya pertemuan itu bilang, sudah ketemu, ayo kita cetak Tonil Fatimah. Akhirnya saya pulang dari Papua Nugini. Gara-gara teman saya yang namanya Abdullah Ali Al-Jufri Doli ini, almarhum.
Setelah itu akhirnya muncullah penerbitan Tonil Fatimah disusul dengan kumpulan cerita Husain Bafaqih. Pada waktu itu saya sering ketemu sama Ami Sakib dan muncullah nama Asa Bafaqih. Mulai itu saya pulang dari Papua Nugini 2016, 10 tahun perjalanan buku ini. Saya sering dari Ami Sakib, Asa Bafaqih. Siapa ini Asa Bafaqih? Cari perjalanan. Akhirnya dalam perjalanan itu saya dapat sedikit-sedikit saya simpen. Ada info, saya nanya, Sakib ini benar gak? Sakib lempar ke grup keluarga besar. Oh betul Bil, cari lagi. Seperti yang disampaikan saudara saya Ustadz Hadi. Jadi sebenarnya Asa Bafaqih itu selama ini ada di antara kita semua. Ada di Kiblat, ada di Topik, ada di Arsip Nasional, ada di Perpusnas, ada di internet. Bahkan saya hubungi teman saya Hubdeyong itu, coba cari info tentang Asa Bafaqih. Pelan-pelan itu informasi dan data yang saya peroleh itu jadi banyak. Sehingga saya mulai pelan-pelan saya kumpulkan, saya tulis ulang, saya baca sedikit. Hingga akhirnya informasinya menjadi terlalu banyak dan saya bilang, Ami Sakib, kenapa nggak dibukuin Ami Sakib? Sakib bilang saya akan diskusi sama anak-anak dan keluarga. Jadi itu latar belakangnya kenapa saya menemukan. Jadi dari Bafaqih ke Bafaqih, dari Husain Bafaqih dan ke Asa Bafaqih. Dan saya sampaikan disclaimer di sini karena banyak orang yang mengira saya Bafaqih. Karena saya nulis Husain Bafaqih, Asa Bafaqih. Disclaimer, saya nggak ada hubungan sama sekali, tapi saya merasa bagian dari keluarga Bafaqih dari diskusi saya dengan Ami Sakib. Ya, aplaus temu beliau. Nah, sama seperti yang disampaikan saudara saya Ustadz Hadi ini, saya pernah baca katanya, kalau Anda mencari sebuah buku itu nggak ada, tulis buku itu. That's why makanya saya tulis buku ini, karena saya nyari nggak ada. Nah, selanjutnya pertanyaan yang awal yaitu kenapa? Nah, kalau yang kenapa ini sebenarnya kembali ke mutafanin itu. Saya terinspirasi dan sampai detik ini saya sangat senang dengan kata-kata mutafanin. Karena Asa Bafaqih ini mutafanin. Ia berilmu, ia beragama, ia berbudaya. Dan itu buat saya prototipe seorang muslim atau manusia yang sebenarnya seperti itu. Berilmu, berbudaya, dan beragama. Nah, akhirnya kenapa pertanyaan Ustadz Hadi tadi yang pertama, kenapa Asa Bafaqih? Sebenarnya ada banyak latar belakang kenapa saya berkeinginan merangkai dalam sebuah buku. Karena pertama, seperti yang disampaikan Pak Beni, Direktur Antara, Asa Bafaqih ini bukan cuma punya keluarga Bafaqih, punya bangsa Indonesia. Asa Bafaqih ini bukan punya keluarga Bafaqih, bukan punya keluarga Antara, bukan punya keluarga jurnalisme, punya kita semua. Bagian dari sejarah Indonesia yang terlupakan. Karena apa? Salah satu misteri terbesar ataupun potongan puzzle yang saya temukan di Asa Bafaqih ini adalah misteri bagaimana berita proklamasi ini bisa keluar. Kita dengar ada tokoh Asad Shahab dengan Arabian Press Board. Kita dengar tokoh ada yang namanya Ahmad Bakathir yang buat sampai di Mesir pada waktu itu, Ami Awi juga lebih tahu dari saya, itu membuat buku namanya Audatul Firdaus, kembalinya. Bagaimana orang di Mesir pada waktu itu tahu berita proklamasi kalau di sini pun tidak ada yang tahu. Nah itu rentetan sejarah itu terjawab dengan salah satunya Asa Bafaqih ini. Bahwa beliau adalah orang yang berhasil mengeluarkan berita proklamasi secara diam-diam sehingga sampai keluar. Dan itu ternyata seperti yang saya bilang ada di mana-mana. Di buku pelajaran sejarah SMP, IPS, SPA itu sudah ada. Di buku ini saya capture di belakang. Di salah satu buku pelajaran IPS, IPA itu sebenarnya sudah ada nama Asa Bafaqih. Sebagai orang yang berjasa mengeluarkan berita proklamasi keluar dari cegatan Jepang. Dan buat saya itu luar biasa. Itu yang pertama. Jadi memberikan potongan puzzle sejarah yang selama ini hilang. Yang kedua adalah hak ingkar wartawan. Jadi selain sebagai wartawan yang sudah pernah wartawan pendiri Antara dan sebagainya, Tempo pada bulan Agustus 2007 itu sudah pernah mengangkat isu mengenai hak ingkar wartawan. Jadi Asa Bafaqih ini adalah wartawan Indonesia pertama yang menggunakan hak ingkar wartawan. Ketika itu
Asa Bafaki menulis berita yang agak sensitif untuk pemerintah sehingga sempat dipidanakan untuk dipenjarakan hanya untuk membocorkan sumbernya siapa. Dan Asa Bafaki bilang, saya tidak mau. Karena itu ada hak saya sebagai wartawan. Dan itu pertama kali pelajaran sejarah buat seluruh wartawan Indonesia bahwa wartawan itu punya hak ingkar wartawan. Dan ketika saya menanyakan hal ini kepada Ami Sakib mengiyakan, dan ternyata Ami Sakib juga ikut waktu demonstrasi itu. Jadi ada foto pada waktu itu Mas Asa Bafaki demo itu Ami Sakib ikut ternyata. Jadi semua data yang ada di buku ini adalah data yang bisa dipastikan benar dan selalu saya cek dengan keluarga melalui Ami Sakib dan putra-putrinya. Hak ingkar wartawan. Baik, Bang Nabil, tahan dulu. Kalau antum cerita banyak, ini nanti penulis nggak akan pembaca yang lain nggak akan baca. Nah, ya, jadi jangan tahan dulu ini. Terus yang kedua, kenapa sih Asa Bafaki? Apa yang menonjol dari sisi perjuangan beliau dalam kemerdekaan? Sebenarnya itu ada banyak ya. Kalau buat saya pribadi, seperti yang dibilang saya selalu merasa, jadi ketika saya melihat sejarah sepertinya Asa Bafaki ini dan perannya yang sangat luar biasa, saya merasa bahwa harus didengar oleh orang lain karena bagian dari sejarah Indonesia. Salah satu yang penting seperti yang saya sampaikan bahwa Asa Bafaki ini orang yang berilmu, beragama dan berbudaya. Bagaimana dia bisa, dalam bukunya kita lihat bahwa dia seorang wartawan. Tetapi pada saat sama diceritakan bahwa sisi religiusnya dia, bagaimana dia memegang keyakinan beragamanya. Hamka menuliskan bagaimana walaupun dia seorang yang sangat terbuka, sangat modern, ketika sholat dia selalu sholat, bahkan dia mengimami beberapa sholat Jumat, bahkan beberapa orang nanya, loh Pak Asa ini ustadz juga ya? Ya ustadz. Guru agama ya? Guru agama, bahkan dia guru di Ulwanul Falah, Kuitang dan sebagainya. Dan bagi saya itu hal-hal yang luar biasa. Dan perjuangan itu, ya, dan yang terakhir mungkin juga sempat disebutkan oleh Ami Alwi di buku Kata Pengantar, integritas sebagai seorang manusia. Bagaimana Ami Asa ini selama perjalanan hidupnya, walaupun dia memegang peran penting sebagai jurnalis pejuang, jurnalis perintis pers Indonesia, diplomat, duta besar generasi awal, dan juga memegang beberapa peranan penting, tetapi memiliki integritas yang sangat tinggi dan kesederhanaan. Sesuatu mungkin yang mahal di zaman sekarang ini. Iya, luar biasa. Aplaus. Saya baca buku ini Bang Nabil ya, dan para pemirsa 3 jam. Dari buku ini yang paling, semua bukunya menarik, tapi di antara yang paling menarik adalah ketika Asa Bafaki ini salah satu tokoh menggerakkan konferensi Asia Afrika. Dan konferensi Asia Afrika itu kan kalau kata Ruslan Abdul Ghani itu adalah spirit melawan kolonialisme. Dan salah satu dari konferensi Asia Afrika itu kan dibuat panitia kemerdekaan Aljazair. Nah, ternyata menarik, dubesnya itu adalah Asa Bafaki yang ditunjuk. Karena saya dapat informasi Bung Karno itu akan mencari dubes-dubes yang punya pikiran yang sama dalam melawan kolonialisme. Ya. Terus yang terakhir saya menarik ya, saya ingat tadi ungkapan Buya Hamka, karena ini Hamka ini sahabatnya Asa Bafaki. Jadi karir jurnalistik beliau itu pertama kali itu di Miai. Saya punya ini Pak Sakib, ada tulisan beliau di sini. Terus yang kedua di Panji Islam. Panji Islam ini kan luar biasa. Terbit di Medan. Dipimpin oleh Zainal Abidin Ahmad, oleh Hamka, lalu kemudian dan sebagainya. Nah, Asa Bafaki ini koresponden untuk bagian Jakarta. Bung Karno itu menulis Islam Sontoloyo, itu justru pertama kali di Panji Islam. Hasbi Asidiki koresponden dengan Bung Karno, kritik termasuk dengan Natsir, dengan Tuan Hasan itu juga di Panji Islam. Tentu pengkayaan hazanah itu yang sudah mulai tumbuh di kalangan seorang anak muda Asa Bafaki. Dan ini kan ketika itu kalau nggak salah umurnya sekitar 19 atau 20 tahun. Dia sudah jadi redaktur di Panji Islam. Dan saya kira ini nggak seorang sembarangan. Ya. Jadi wajar jikalau dia itu tadi sebagai salah satu tokoh penggerak pers Indonesia. Karena track
tracknya itu jelas mulai dari Panji Islam. Ya. Jadi kalau kata Hamka, kita akan dipertemukan dengan apa-apa yang kita cintai. Jadi saya ketika Bang Nabil, ketika saya 7 tahun yang lalu ya, ini orang hebat Bang. Ini siapa yang mau menulis ini? Dan alhamdulillah saya ketemu beliau dan beliau menuliskan buku ini, luar biasa. Aplaus. Nah, saya minta ke beliau ini disebutkan juga enggak latar belakangnya? Bebas ya. Mas Oki Tirto. Ya. Beliau salah satu keturunan dari Tirto Adisuryo. Ya, seorang tokoh pers juga, dan Mas Oki, panggil Mas Abang? Ya, apa Gus ya? Gus Oki ya? Bang, ini yang kita bisa ambil dari sosok Asabah Fagih dalam konteks kekinian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama saya terima kasih karena dipercaya untuk jadi salah satu pembicara pada hari ini gitu. Agak canggung sebetulnya karena di sini ada orang tua saya juga, ada guru saya juga gitu. Sebetulnya secara etik agak kurang pantas kalau saya bicara, tapi karena permintaan, jadi saya posisinya seperti jenazah yang sudah pasrah mau disorong kanan, disorong kiri. No other option. Nah, kalau udah Nabil yang minta nih, kata Kak Abdullah Batarfi, ini imam perang soalnya, jadi udah susah. Yang pertama, saya juga nggak tahu banyak tentang Asabah Fagih, tapi kecurigaan saya Nabil minta saya untuk nulis kata pengantar itu karena paling tidak ada 3 irisan gitu. Yang pertama, kami sama-sama jurnalis. Yang kedua mungkin karena ada unsur NU-nya di situ. Saya juga mengajar di Universitas Nahdlatul Ulama gitu. Yang ketiga mungkin karena Ibu Salmah itu bin Syahab gitu. Jadi dan kebetulan umi saya bin Syahab. Jadi mungkin karena itu aja, bukan karena saya lebih tahu dari yang lain tentang Asabah Fagih. Tapi ketika di trigger untuk mencari tahu tentang Asabah Fagih ini, yang sangat mengagetkan saya adalah kalau bukunya belum ada, ya mungkin arsipnya terserak di mana-mana. Tadi Bang Hadi kan juga bilang bahwa ternyata manuskripnya ada di mana-mana tuh terserak. Ini masalahnya orang punya kesabaran atau tidak untuk melakukan operasi arsivaris gitu kan. Kita kan tidak terdidik untuk begitu seperti Snukor Khronyo melakukan itu kan. Nah, untung kita punya nih Snukor Khronyonya Hadromi nih, namanya Nabil Hayazi, yang melakukan operasi arsivaris untuk mengumpulkan arkaif-arkaif sejarah terkait masyarakat Hadromi. Ada lagi itu detektif Hadromi itu, Abdullah Batarfi. Manusia langka. Jadi saya pikir kalau misalnya nggak ada bukunya, mungkin ada arsipnya berserak, dan ketika ada arsipnya harusnya tidak terlalu susah untuk diakses informasinya. Tapi faktanya ketika saya coba browsing tentang Asabah Fagih, yang muncul di Wikipedia tidak lebih dari 3 kalimat. Gawat. Bagi saya ini darurat. Kenapa? Bagaimana mungkin data seorang jurnalis yang banyak menulis tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia tidak lebih dari 3 kalimat? Saya tidak mau bandingkan dengan sosok-sosok lain yang tidak begitu signifikan dalam kehidupan bangsa ini, tapi bisa begitu panjang gitu penjelasan tentang mereka begitu kan. Tapi Asabah Fagih ini saya coba search, sampai saya mikir, apa saya salah gitu kan. Terus ketika saya coba search di Meta AI, saya duga itu juga hasil feed dari tulisannya Nabil gitu. Jadi, oh ini gawat ini. Terus video juga, kita search video tentang Asabah Fagih, kan pendek sekali video kutipan, cuplikan pidato pada saat itu. Jadi betul-betul miskin informasi kita tentang Asabah Fagih, dan ini menjadi ironis. Kenapa? Orang yang kerjanya adalah memberitakan peristiwa-peristiwa penting, tapi tidak terberitakan padahal dia adalah sosok penting. Itu menjadi ironi sebetulnya. Tapi saya bilang sama Nabil, jangan-jangan ini memang jalan yang sejalan-jalannya dipilih oleh Asabah Fagih. Dia memilih jalan sunyi kan.
Dari seorang ustadz, anak madrasah gitu ya, ada yang mencatat dia belajar di Unwanul Falah, di Habib Ali Kuitang, ada yang mencatat juga mungkin lanjut di Jamiatul Khair gitu. Terus menjadi jurnalis gitu kan. Terus pada akhirnya kenal dengan politisi segala macam. Bagi saya yang pernah juga menjadi jurnalis, apa yang dilakukan Ashabah Fagih itu sebetulnya mewah. Kenapa? Karena jangan dibayangkan Ashabah Fagih seperti wartawan istana yang kemudian mewawancara pejabat, enggak, dia bisa duduk ngopi bareng dengan Kiai Hashim, dengan yang lain-lain gitu. Jadi peristiwanya mewah sekali. Saya membayangkan bagaimana Ashabah Fagih ini berjinjit di antara peristiwa-peristiwa politik penting yang ada di Republik ini, duduk dari meja ke meja, ngopi, santai, pagi-pagi atau sore gitu, atau makan siang dengan orang-orang yang sangat signifikan dalam peristiwa politik di Indonesia. Ya kan di buku ini tercatat banyak sekali nama-nama itu kan, dari mulai ada Malik, Wahid Hashim dan lain-lain yang akhirnya menjadi sahabatnya gitu ya. Bagi saya itu peristiwa yang sangat mewah. Bagi jurnalis itu ada peristiwa yang sangat mewah karena wawancaranya tidak secara formal, tidak bertanya seperti interview, tapi ngobrol dan kemudian dia tahu mana daging yang harus dia olah menjadi berita. Saya coba kasih satu ilustrasi bagaimana tadi Nabil bilang mutafanin gitu ya. Bagaimana Ashabah Fagih itu bukan hanya orang yang berpijak di ranah saintifik di satu sisi, tapi juga culture di sisi lain, tapi juga agama gitu. Ketika Ashabah Fagih mencoba untuk memberitakan tentang adanya satu peresmian balai kebudayaan, perpustakaan dan kebudayaan Islam di Tanah Abang Bukit misalnya, itu di era Jepang ya kalau nggak salah. Karena dia tulis pemerintahan bala tentara, dia tulis bahasanya pemerintahan. Jadi saya duga itu di era Jepang dan itu dimuat di Suara Miai kalau nggak salah. Itu 1 April peristiwanya. Nah dia mencoba untuk menjelaskan kronologi itu bukan seperti berita straight news yang kita baca hari ini, yang satu tarikan napas kita baca, oh iya 5W 1H gitu kan. Ada apa, di mana, siapa, kenapa, kapan, bagaimana, selesai. Berita itu satu tarikan. Enggak, Ashabah Fagih ingin menjelaskan bagaimana urgensi dari satu lembaga perpustakaan dan kebudayaan Islam ini dengan menarik ulang cerita dari mulai Baitul Hikmah, dari mulai Abbasiyah, dari mulai Fatimiyah, dari mulai Bani Lahmar, dari mulai Cordoba Spanyol seterusnya, sampai dia. Ini kan sebetulnya bagi saya selain kepiawaiannya menyulam narasi, ini adalah kualitas pengetahuan individu. Orang ini bukan wartawan yang hanya meliput apa yang tampak di mata dia, tapi dia tahu bahwa lembaga seperti perpustakaan atau rumah kebudayaan itu punya roots gitu loh di dalam Islam, ada akarnya. Makanya dia cerita dari sejak Abbasiyah, dari sejak Fatimiyah, terus sampai Cordoba, terus sampai pemikiran Abduh, dia singgung di situ. Ada orang namanya Abduh, ada orang namanya Tontowi Jauhari. Ini kan kalau wartawannya nggak pinter-pinter amat, nggak mungkin dia menulis satu berita yang kualitasnya begini. Jadi hari ini mungkin kalau kita kategorikan atau klasifikasikan ini bukan straight news, tapi style penulisannya itu magazine style. Dan syarat dengan informasi yang luar biasa. Jadi selain tadi yang disebut saintifik dan seterusnya, ternyata pengetahuan sejarah dari Ashabah Fagih ini juga nggak kurang-kurang gitu. Sehingga ketika dia mencoba menuliskan satu peristiwa, dia tarik akar historisnya ke belakang untuk kemudian dia tafsirkan pada hari ini, apa sih kira-kira urgensinya lembaga ini kira-kira. Nah itulah cara Ashabah Fagih kemudian membawakan kepada kita sepotong peristiwa yang ternyata ada latar historisnya gitu. Luar biasa bagi saya pengetahuannya, dan saya membayangkan ketika orang dengan pengetahuan seperti ini, orang dengan kemampuan menyulam berita, menyulam narasi, menulis berita seperti itu kemudian menjadi diplomat. Jadi kan bagi saya jurnalis itu bukan profesi, bagi saya jurnalis itu kan soul ya. Jadi orang ketika megang kartu pers atau tidak pegang kartu pers, ketika memang soulnya jurnalis, ya dia tetap akan melakukan kerja-kerja itu gitu loh. Nah, bayangkan Ashabah Fagih yang memang soulnya sudah jurnalis ini kemudian menjadi diplomat, terus menuliskan reportase atau report atau policy brief apa terkait negara di mana dia bertugas itu kepada pimpinnya yang ada di sini. Itu kan enak bacanya tuh.
saya tidak mengomentari diplomat yang sekarang. Karena ya kita agak susah membayangkan bahas Abbasiyah segala macam, Tantawi Jauhari, Abdul Afghani dan lain-lain gitu sama mereka. Nah itu yang saya bayangkan, sebetulnya Ashabafagi ini bisa menjadi kualifikasi yang harusnya menjadi standar kira-kira begitu. Ini nih orang kalau mau jadi jurnalis nih begini, secara etik misalnya, sehingga Pak Alwi di kata pengantar juga menuliskan ada peristiwa Bafagi gitu. Nah peristiwa Bafagi ini yang harusnya diperingati 1 tahun sekali oleh Dewan Pers. Nah kalau ada teman-teman dari Dewan Pers yang hadir, ini harusnya diperingati menjadi satu tonggak etik jurnalistik di Indonesia, di mana wartawan apapun taruhannya harus melindungi narasumbernya. Itu yang harusnya dilakukan gitu. Dan itu dilakukan oleh Ashabafagi. Tadi Nabil menyebutnya peristiwa hak ingkar gitu. Tapi di sisi lain ada peristiwa Bafagi. Saya pikir lebih ikonik kita sebut peristiwa Bafagi, sehingga Dewan Pers bisa punya satu momen 1 tahun sekali memperingati peristiwa Bafagi ini dalam perspektif etika jurnalistik. Karena kan itu fungsi Dewan Pers kan. Dalam perspektif etika jurnalistik untuk mengawal hak-hak wartawan, dalam hal ini hak ingkar wartawan, untuk tidak diintimidasi dan tidak di-pressure untuk membongkar siapa narasumbernya. Nah kalau ini yang kemudian menjadi rangkaian dari upaya-upaya ini, saya pikir akan lebih mudah bagi kita untuk mendorong Ashabafagi ini untuk menjadi pahlawan pers. Itu pengalaman kami waktu mendorong kakek buyut kami Tirto Adi Suryo untuk menjadi Bapak Pers nasional waktu itu. Karena memang tidak bisa satu sisi, jadi harus kerja bareng-bareng untuk kemudian, karena ini orang penting. Makanya saya bilang menjadi ironis ketika informasinya tidak lebih dari 3 kalimat. Nah sementara kita punya lembaga pers banyak banget gitu. Nah saya nggak tahu tadi yang manuskrip tadi mau diapain, karena dari yang ini kan sedikit sebenarnya, belum terkumpul semua atau belum terkodifikasi semua. Tapi dari yang secuplik ada di buku ini, saya lihat misalnya Ashabafagi punya kecenderungan menulis tentang geopolitik. Dia mengomentari bagaimana nasib Muslim di Cina misalnya. Yang misalnya karena hubungan Indonesia dengan Tiongkok saat itu ada afiliasi ideologis, coba ditutupi dan seterusnya. Tapi kan dia melihat dari perspektif ideologis. Orang ini ideologis dalam hal itu. Nah, selain itu, selain geopolitik, dia juga menulis tentang culture dan civilization, tentang history. Selain itu juga menulis tentang Islam, bahkan menerjemahkan tulisan ayahnya Buya Hamka dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Jadi saya pikir kalau kita mau klasifikasi, kita mau inventarisir dan kita kodifikasi, karya-karya dari Ashabafagi ini bisa nanti ada yang bab tentang pemikiran keislaman, bab tentang culture and civilization and history, ada lagi bab tentang geopolitik. Jadi mungkin itu menjadi satu buku yang utuh untuk kemudian kita mendorong bahwa orang ini layak diwongke, kira-kira begitu, karena perannya signifikan. Saya pikir itu. Terima kasih Bang Adi. Baik Mas Oki. Ya. Jadi tadi menarik ketika Mas Oki cerita tentang Baitul Hikmah ya, perpustakaan dan kebudayaan yang ditulis oleh Ashabafagi. Itu kemudian terwujud dalam perpustakaan Islam di Yogyakarta. Itu luar biasa, koleksinya 70.000 lebih. Lalu kemudian semua kampus-kampus dari berbagai Eropa itu mengirimkan 2 atau 3 buku terbaru ke perpustakaan Islam Yogyakarta. Tapi ya itulah, saya kira kalau kata Ibnu Khaldun, generasi akhir itu kadang menjadi generasi pengkhianat sejarah. Perpustakaan itu akhirnya dijual, lalu kemudian bukunya banyak yang dikiloin Pak. Saya datang ke Jogja, itu ada pasar loak, namanya Pasar Sentir. Itu menjual buku, dokumen-dokumen perpustakaan Islam. Saya ingat tiba-tiba tadi Mas Oki cerita, itu adalah legasinya Ashabafagi yang terwujud dalam perpustakaan Islam. Jadi saya kira ini gedung antara yang besar, yang heritage ini perlu ada Bang Nabil, Mas Oki, Ashabafagi Corner, agar itu menjadi legacy. Oke. Baik, selanjutnya saya minta ke Mas Oki ya. Ini kan beliau orang Tanah Abang, Arab Tanah Abang ya.
kalau penelitiannya almarhum Ridwan Saidi, Arab Tanah Abang ini kalau enggak pertama dia Masyumi, ya, atau yang kedua dia NU kultur, NU kultural. Jadi saya ingat ketika saya nulis buku bersama Pak Lukman Hakim tentang Pak Natsir, silaturahmi ke Gus Solah, Solahuddin Wahid. Jadi kata Gus Solah, bapak saya Kiai Wahid Hasyim itu adalah NU-nya Masyumi. Saya kaget, NU-nya Masyumi gitu. Maksudnya Gus Solah ini ya cerita, jadi ketika Pak Wahid Hasyim meninggal, yang menjadi imam jenazah sholatnya adalah Pak Natsir. Bahkan ketika Kiai Wahid Hasyim meninggal, yang menyantuni keluarga Kiai Wahid Hasyim ya, itu adalah Pak Natsir dan orang-orang Masyumi. Itu luar biasa jasanya. Saya dapat cerita itu dari almarhum Pak Ramlan Marjonet, dan yang kedua saya cek juga ke Pak Solahuddin Wahid. Nah, kaitannya dengan Mas Oki ini ya, beliau kan kemudian diminta oleh pemimpin NU tahun 1954 itu untuk menjadi pengurus pers di NU dan kemudian membangun duta masyarakat yang kemudian Mahbub Junaidi, seorang anak dari Betawi aktif di NU juga tergabung ya. Apa yang melatar belakangi teman-teman Nahdien, ya ini kan backgroundnya sebenarnya Nahdien ini kan kalau mungkin Jawa sentris ya, ingin mengangkat nih Ashabah Fagih ya ke dalam pusaran pers di kalangan Nahdien, bahkan menjadi lokomotif di duta masyarakat ini. Analisanya Mas Oki. Sebagai orang Nahdien, harusnya masyarakat Islam ini. Bukan sebagai orang Tanah Abang. Oh, bukan orang Tanah Abang ya. Oh, Petamburan ya? Enggak. Boleh ada 3 yang bahasuan. Boleh 3 ya, Syarikat Islam, NU sama Tanah Abang. Sanusi, bisa NU, bisa SI. Jadi begini, kan harus difahami kalau NU atau Masyumi kan ada periode tertentu di mana NU juga menjadi bagian dari Masyumi sebetulnya, secara garis politik. Nah, kemudian pada akhirnya tidak bertemu secara fikrah dan halakah, kemudian akhirnya mufaroqah kan begitu ya, akhirnya berpisah. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Ashabah Fagih kecenderungannya ke situ? Dugaan saya karena memang kedekatannya secara personal tadi kan dengan Kiai Wahid Hasyim dan lain-lain kan sejak sebelum di duta masyarakat itu kan. Ketika di Dome di apa kan sudah mewawancara segala macam gitu. Nah terus secara fikrah mungkin karena Unwanul Falah itu lebih dekat juga dan ciri khas NU Betawi itu beda dengan NU Jawa. NU Betawi itu karakter politiknya sangat masyumi kan sebetulnya. Gestur politiknya sangat, ya coba lihat aja Ki Abdul Syafi'i, At-Tahiriyah, Ki Nur Ali kan gestur politiknya begitu. Jadi NU bi ghairi gawagis lah kira-kira begitu. NU yang enggak ada dominasi para gus kira-kira. Nah itu NU Betawi. Nah kalau misalnya bilang kenapa kemudian orang-orang NU ingin menaruh Ashabah Fagih sebagai santri lain, saya pikir karena mungkin kedekatan personal para elit NU pada saat itu melihat bakat Ashabah Fagih untuk kemudian ini kayaknya bagus kalau mimpin. Jadi menaruh orang yang tepat di tempat yang tepat kira pada saat itu. Tapi yang menarik adalah ketika saya coba tanya sama teman-teman saya di NU yang katanya aktivis NU, yang katanya jurnalis di NU, saya coba cek. Ngobrol santai, saya coba cek ombak gitu. Sebut nama Ashabah Fagih, no response. Mereka nggak tahu. Mahbub mereka tahu. Mahbub Junaidi itu tidak ada satupun anak PMII, Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia yang notabene adalah mahasiswanya NU itu, yang tidak tahu Mahbub Junaidi. Karena Mahbub pendirinya PMII meskipun Mahbubnya HMI kan gitu. Nah, orang hanya tahu sampai di Mahbub, duta masyarakat itu kan, tapi tidak pernah tahu Ashabah Fagih. Dan ketika saya coba senggol sedikit tentang Ashabah Fagih, no response, nggak ada yang. Respons yang paling saya terima adalah yang saya ingat adalah, oh ada ya. Gawat ini. Nah, berhubung Ashabah Fagih selain hanya sebagai pemimpin di duta masyarakat, tapi juga menjadi kepala Biro Luar Negeri PBNU pada saat itu, harusnya buku ini sampai ke Ketua Umum PBNU saat ini.
Makanya antum diundang katanya. Ya saya tahu, kan saya bilang, Antum katanya Nabil perwakilan ini. NU katanya. Enggak, saya kultural. Oh ini kultural. Saya tahu, Nabil itu 7 langkah ke depan udah tak baca itu. Jadi makanya, nah selain itu, yang dia tidak minta yang lain adalah saya nanti minta 1 kopi lagi untuk diberikan kepada Habib Ali Kuitang, supaya kan unwanul falah kan, Iya. supaya oh ya gitu kira-kira Terasa begitu. ini. Bahwa abis itu kita ditodong nulis biografi Habib Ali Kuitang itu hal lain. Gitu. Karena belum ada juga dan Ana udah diminta untuk nulis itu. Jadi saya pikir apa hari ini, generasi hari ini di mana saya mengajar saya pernah mengajar di Universitas Nahdlatul Ulama untuk mata kuliah filsafat dan sosiologi budaya. Nggak ada tuh yang bahas Ashabah Fagih. Minim sekali informasinya. Padahal ini orang kaya informasi. Tapi informasi tentang dia minim. Itu luar biasa. Ya. Aplaus buat beliau. Jadi benar Bang Nabil ngundang beliau nih ya, Sanusi ya. Syarikat Islam NU dan Masyumi. Karena tadi saya sempat terjadi pergolakan batin Mas Oki. Beliau bukan hanya aktif di dunia pers di NU, duta masyarakat, membangun media di NU, bahkan Saifuddin Zuhri dalam bukunya Guruku Orang-orang Pesantren itu menyebut secara detail peranan Ashabah Fagih juga di NU. Terus yang kedua, politik luar negeri NU itu legasinya justru dibangun oleh Ashabah Fagih, walaupun jauh sebelumnya oleh Mbah Wahab Hasbullah dalam aktif di MIAI ya. Tapi ini luar biasa. Sampai saya kemudian berkesimpulan, ini orang-orang NU yang bermain dengan Israel dan sebagainya, ini pengkhianat yang dari bertolak belakang dengan Ashabah Fagih. Ya, ini saya moderator kan terserah saya ngomong apa ya. Gitu Prof. Alwi ya. Artinya teman NU ini juga banyak yang nggak tahu siapa Ashabah Fagih ini. Ya makanya ente masuk ke NU saya kira kita ridho-ridho aja lah ya. Buat menyelamatkan ya NU pada khitohnya Prof. Alwi ya. Prof. Alwi udah manggu-manggu aja dia. Baik, ini tentu akan lebih renyah hidup dengan diskusi nih ya. Saya lihat sudah ada yang mulai mau ngancukan tangan nih untuk diskusi. Masukan, saran, oke, kita minta dari tadi yang di depan dulu. Iya. Pertama saya ucapkan selamat kepada Nabil atas terbitnya buku ini yang sudah ditunggu lama. Yang kedua, saya mengenal sosok Asah ini lewat bapak saya ketika masih anak-anak tahun 80-an kurang lebih. Kebetulan bapak dulu juga aktif di PAI. Jadi dia cerita sedikit lah tentang siapa Pak Asah, terus peran apa yang penting buat dia. Tapi jadi ada cerita di keluarga gitulah. Tapi sampai di situ. Nah kemudian ketika mahasiswa, ketika saya tertarik di dunia pers, kalau nggak salah di bukunya Tribhuwana Said ya, ada foto Pak Asah pakai dasi style sekali dalam unjuk rasa yang kemudian Nabil dan teman-teman di depan sebagai peristiwa Bafaki. Jadi baru ngeh, oh ternyata ada sosok Hadrami yang punya komit terhadap dunia jurnalistik. Tapi hanya sampai di situ. Secuplik gitu seperti yang Bung Oki tadi garis bawahi ketika Google hanya 3 kalimat ya Bung Oki. Jadi terus terang ketika baru sekilas membaca buku ini saya baru tahu juga bahwa beliau seorang duta besar dan punya komit di dunia agama dan sebagainya selain dunia jurnalistik. Yang ingin saya tanyakan adalah mungkin sudah ditanyakan ulang dari Nabil dan Bung Oki dan juga moderator. Mengapa nama Ashabah Fagih hilang dari sejarah jurnalistik, dari sejarah pergerakan Indonesia dan lainnya? Apakah ada masalah struktural sehingga sosok-sosok yang berlatar Hadrami, itu relatif tidak diberi tempat dalam konteks sejarah perjuangan Indonesia? Masalahnya di mana? Apakah persoalan politik? Orde Baru kita tahu kan? Ekstrim kiri, ekstrim kanan gak diberi tempat dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan itu kepada Bung Oki dan Nabil dan moderator, faktor atau masalah struktural apa sehingga nama Asah itu hilang dari sejarah pergerakan Indonesia maupun dunia jurnalistik. Yang kedua, ini lebih
sebagai seperti halnya Nabil suka dengan sejarah ya. Apakah ada masalah di setiap warga negara Indonesia ketika tidak sadar akan arsip ya? Ketika seolah-olah menganggap arsip, foto, catatan, tulisan itu sebagai kerja-kerja saja, tapi tidak disimpan, tidak didokumentasikan dan sebagainya. Jadi itu saja pertanyaan saya, mengapa nama Pak Asaba Fakih hilang dalam sejarah pergerakan Indonesia dan sejarah pergerakan jurnalistik Indonesia. Yang kedua, apakah masalah kesadaran arsip itu juga menjadi faktor masalah besar sehingga cerita penting peran Pak Asa dalam pergerakan Indonesia itu hilang? Itu Baik. terima kasih. Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu Bang Nabil ya. Nah, apa yang melatar belakangi tadi Pak Asabah Fakih? Padahal beliau sempat jadi juga di anggota DPR ya kan, dari fraksi di NU. Terima kasih Bung Haidar Afan. Saya dari tadi saya tunggu nggak datang, ternyata datang juga. Ternyata beliau juga membaca pikiran saya. Sebenarnya pertanyaan itu saya sudah siap. Saya sebenarnya mau nanya ke moderator, bolehkah pembicara nanya sama peserta? Saya mau nanya ke Bang Haidar malah. Boleh. Secara filsafat, tapi ternyata Bu Haidar nanya ke saya. Oh, ternyata dulu namanya Haidar baru nggak. Jadi nanti mungkin saya nanya Bang Haidar tetap. Saya nanya dulu deh, apa yang terjadi dengan kita? Karena sebagai aktivis literasi dan filsafat, kenapa? Nanti saya kasih jawabannya. Kenapa seperti yang disampaikan Oki? Ada orang begitu penting, bagian dari sejarah bangsa, dan kita nggak ketahui ini fenomena apa yang terjadi pada kita semua, ini ada apa gitu loh. Orang seperti itu kita nggak tahu, bahkan semua orang di ruangan ini bilang, saya baru tahu. Padahal ada gitu loh. Tapi nanti Bang Haidar biar jawab, apa sih yang terjadi, apakah ada sesuatu permasalahan dengan generasi kita sekarang ini. Saya sendiri jawabannya nggak tahu, nggak pasti. Makanya saya bawa anak saya perempuan 2 tuh. Saya datang setiap acara seperti saya bawa karena saya juga mencari jawaban itu. Tapi kalau pertanyaannya Bung Haidar Afan mengenai apakah itu struktural, saya pikir enggak ya. Itu murni karena tidak ditulis. Kalau kita nggak pernah mau nulis, ya nggak akan bakalan tahu. Gimana kita mau tahu kalau nggak pernah ditulis? Jadi murni kalau menurut saya. Pertama karena memang tidak pernah ada yang mau menulis sehingga kita alfa, sehingga hilang dari memori kita. Karena kalau nggak ditulis ya hilang dari memori kita. Dan nanti generasi di bawah saya, anak-anak saya ini ya generasi lupa ingetan lah. Harus membuat dari baru, dari nol. Mengenai kesadaran untuk menyimpan dokumen itu pasti. Dan itu sebenarnya salah satu alasan kenapa dari awal tadi saya bilang saya dengan 3 sahabat itu almarhum Doli dan Hafid itu. Hafid sekarang ada di Mahya, Majelis Hikmah Alawiyah. Itu juga dokumentasi, arsiparis. Saya juga. Dan saya ternyata sekarang saya agak optimis Bang Haidar karena ada teman Pak Hadi ini Ustadz tadi yang menyimpan Rumah Sejarah Indonesia. Ada Akhina Abdullah Batarfi yang pusdok Al-Irsyad. Itu memang harus dijaga, ingatan itu harus dijaga dengan menulis, dengan mencatat, dengan menyimpan. Nah itu yang sebenarnya ruh dari kenapa saya menulis itu sebenarnya seperti itu. Tetapi saya tidak yakin apakah itu struktural dibuat oleh suatu sistem secara sengaja, enggak. Murni karena kita tidak pernah mau menulis. Sehingga hilang dari ingatan kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, silakan kalau nambah. Dan kalau Bang Haidar mau nambahkan yang lebih dalam lagi, saya persilakan Bang Haidar bagi. Oke. Kita coba kalau Nabil kan tensinya husnuzonizm ya. Jadi nggak ada satu upaya struktural yang kemudian mencoba melakukan apa upaya-upaya supaya terjadi diskontinuitas informasi kan gitu ya. Nah, kan ada pepatah itu scripta manen verba volan gitu, yang tertulis abadi dan yang terucap menguap gitu. Nah, pertanyaannya kemudian, ini jangankan ditulis, Asabah Fakih, diomongin secara lisan aja enggak. Kan itu, kalau misalnya, oh enggak ada tulisannya atau enggak ada ini segala macam, oke. Mungkin karena kita selalu melakukan pembenaran, kita ini masyarakat lisan, oral society dan seterusnya. Hatta dibahas aja enggak. Terus apa fenomenanya?
Di lingkungan jamaah juga nggak dibahas? Kan itu, kalau misalnya isunya adalah apakah karena ada etnis tertentu, tadi Bung Afan nanya kan segala macam, hatta di lingkungan jamaah enggak, tapi dibahas. Kalau Husain Bafaqi masih ada dibahas karena ada Tonil Fatimah. Ini enggak. Nah, saya mau coba kasih ilustrasi bagaimana kebetulan kakek buyut saya itu tokoh pers, Tirto Adi Suryo namanya, kalau Pram menuliskannya Mingke dalam tetralogi Buru. Ada fase di mana orang terputus, ada diskontinuitas informasi dan tidak mengetahui tentang Tirto Adi Suryo. Ini ilustrasi ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Orde Baru melakukan satu operasi politik kurikulum. Ada screening yang luar biasa rapi. Dan kebetulan tentang Tirto Adi Suryo ini, biografinya atau informasinya dijurubicarai oleh seorang bernama Pramudia Anantatur, yang notabene adalah bagian dari Lekra, yang diduga adalah terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia yang pada akhirnya dilarang di era Orde Baru. Jadi apapun yang melekat kepadanya maka dibatasi, kan begitu. Jadi bukan hanya biografi Tirto di Sang Pemula, tapi tetraloginya juga dulu kan menjadi barang yang sembunyi-sembunyi dibawa oleh orang di tahun era-era Orde Baru. Jadi kalau itu kita paham ilustrasinya gitu ya. Tapi seberapa bahayanya Asa Bafaqi dan siapa yang menjurubicarai dia sehingga dia harus dilarang seperti itu? Kan enggak sebetulnya. Jadi ini sebenarnya lebih anomali. Dia seperti hilang ditelan oleh sejarah, padahal dia banyak menuliskan tentang sejarah dunia. Nah, kalau bisa, oh enggak ada yang nulis dan lain-lain, hatta dibahas secara lisan juga enggak. Ini gawat makanya. Makanya saya bilang buku ini menjadi urgen untuk keluar, dan ini sebetulnya hanya stimulus untuk memancing orang lain menulis perspektif lain tentang Asa Bafaqi dari sisi yang lain. Kalau Bang Hadi tadi punya banyak sekali manuskrip, mungkin beliau juga bisa menyusul dengan menulis. Atau sebetulnya yang disajikan di sini kan tulisan-tulisan Asa Bafaqi yang sebetulnya bisa ditafsirkan sebagai pemikiran Asa Bafaqi di bidang geopolitik misalnya. Nanti ada yang lain di bidang kebudayaan dan lain, dan teman-teman jurnalis dan teman-teman periset sebetulnya kan bisa melakukan analisis terhadap pemikiran-pemikiran Asa Bafaqi melalui teks yang ada, kira-kira begitu. Nah, saya nggak ngerti apa fenomenanya, tapi jangankan ditulis sebelum buku ini, bahkan secara lisan dibahas pun enggak. Kira-kira begitu. Makasih. Baik, saya tiba-tiba ingat sejarawan Orde Baru ya, Profesor Nugroho Noto Sutanto. Itu kan beliau menulis berjilid-jilid. Ketika saya kembali buka memori file otak saya tidak temukan tentang Asa Bafaqi. Itu satu. Yang kedua, saya ingat kisah dulu Pak Fuad pernah juga saya dekat dengan almarhum Pak A.M. Fatwa, Pak. Dulu kita pernah ingin menyelamatkan perpustakaannya sahabatnya Asa Bafaqi, yaitu Adam Malik. Adam Malik, Pak, itu ketika beliau meninggal, perpustakaan itu dijual ke tukang loak. Gimana enggak, seorang pers, diplomat, pernah bahkan di PBB luar biasa, meninggal, lalu kemudian keluarganya tidak sanggup untuk membiayai biaya di lingkungan rumah di Menteng yang sangat besar itu. Sampai keluarganya itu harus menjual perpustakaan pribadi bapaknya. Itu Adam Malik. Apalagi orang-orang di sekitar yang tadi disebutkan oleh Mas Oki. Akhirnya ketika itu Pak Lukman Hakim telepon Pak Almarhum Fatwa agar dibeli itu segera. Harganya enggak mahal, kurang lebih sekitar 400 juta. Ya, akhir rumahnya dijual, kemudian dibeli sama Haritanu yang sekarang jadi kantor Perindo. Itu rumahnya Adam Malik. Dan kemudian koleksinya itu dibeli sama tukang loak. Saya lihat hampir semua para tokoh-tokoh kita, Pak. Itu nasibnya seperti Adam Malik. Adam Malik tokoh katakanlah yang di zaman Orde Baru cukup dekat dengan Pak Harto ya. Bagaimana para pahlawan kita yang saat itu bertolak belakang dengan Pak Harto. Mungkin lebih hilang lagi. Ya, dulu A.R. Baswedan juga sama nasibnya, ya kan. Cuma beliau perpustakaannya masih terselamatkan, Baitul Hikmah Mas Oki dibawa sama Pak Anies di Taman Yono Yogyakarta itu oleh Haji Bilal. Bagaimana nasib-nasib yang lain, Pak? Jadi saya kira ini tugasnya siapa Mas Oki? Ya, kalau presiden kita ini Pak Prabowo hanya mikirin
MBG saja kita Prof ya kan. Kita perlu akal ini yang memang harus kita pentingkan. Saya terakhir dapat perpustakaan koleksi dari keluarga Islam Salim. Islam Salim. Anaknya Haji Agus Salim di Menteng. Itu 1 truk saya Pak dapat. Bingung juga keluarganya mau diselamatkan kemana. Saya juga sebenarnya bingung Pak Thohir, Pak Haidar, kenapa? Saya terima ini, saya juga pula bingung saya taruhnya di mana. Tapi saya yakin, ini kan kerja-kerja keras mereka. Otak-otaknya mereka, puzzle-puzzle mereka itu ada di situ semua. Ya. Makanya saya kira dengan hadirnya kita bedah buku ini, Mas Oki, Pak Syakib dengan Bang Nabil ya, kita perlu membangun legasi gerakan apa Prof Alwi, Pak Fuad ya, untuk melakukan penyelamatan melawan lupa. Karena saya ingat pesan Profesor Osman Ralibi, ya, kelemahan kita adalah historika dokumenta. Tuh. Baik, ya nanti Pak Haidar kita minta juga, Pak Thohir juga minta juga. Karena kayak seperti ini mereka tambah beban juga kayaknya. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Martin dari Historia. Pertanyaan saya mungkin masih ada hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya terkait mengapa nama tokoh Ashabah Fagih ini kurang bergaung dalam historiografi kita gitu. Tadi saya datangnya agak di pertengahan, jadi mohon maaf kalau yang saya tanyakan mungkin sudah disinggung sama Mas Nabil. Saya tertarik menyoroti tentang kiprah kewartawanan Ashabah Fagih ini di periode 1960-an. Kita tahu dia bisa dikatakan sebagai begawan pers ya, dia pemimpin redaksi Antara, kemudian nanti di Pemandangan, kemudian di Surat Kabar NU itu duta masyarakat kalau nggak salah. Nah, cuman ketika saya baca singkat tadi lini masanya di Wikipedia, ternyata pada periode 1960-an itu Ashabah Fagih bertugas sebagai duta besar gitu. Nah, ini menjadi menarik bagi saya gitu. Apa yang terjadi dengan kiprah kewartawanan Ashabah Fagih, karena pada periode itu memang pers-pers Indonesia itu kan didominasi oleh pers-pers kiri dan sangat hegemonik gitu. Nah, jadi saya mempointing itu apa yang terjadi dengan Ashabah Fagih dalam dunia kejurnalistikannya begitu. Karena tadi sebenarnya disinggung Ashabah Fagih ini punya relasi yang cukup baik dengan Bung Karno gitu. Kemudian dia didubeskan. Ya, kalau masa Orde Baru itu orang didubeskan itu untuk orang-orang yang ditepikan gitu ya, untuk dipinggirkan untuk buangan dalam tanda kutip, pos buangan gitu. Jadi saya nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin ini menarik juga untuk kita bahas apa yang terjadi dengan Ashabah Fagih dalam kiprah kewartawanannya di periode 1960-an sehingga dia kemudian diduta besarkan. Kemudian bagaimana hubungan Ashabah Fagih dengan tokoh jurnalis berdarah Arab lainnya, misalnya dengan Asad Syahab atau yang lain gitu. Atau dalam dunia pers itu dia ngegengnya kemana sih gitu, gitu kira-kira pertanyaan saya. Makasih. Baik, oke. Bang Nabil. Kalau yang kiri-kiri sebelah. Oh. Ashabul Yamin wa Ashabul Maimanah. Silakan. Dan relasi ya, jaringan Ashabah Fagih dengan jurnalisme semasanya terutama dari golongan Indonesia keturunan Arab. Pertanyaannya Mas Martin ya. Kebetulan hari ini kita juga beruntung karena ada salah satu putra dari tokoh pers Indonesia, Asad Syahab, Bu Akhina Muttalib Syahab juga datang dan mungkin nanti dia bisa cerita karena sempat sebelum buku ini terbit saya sempat ngobrol. Ente kenal nggak sama Ashabah Fagih? Dia bilang bahwa Ashabah Fagih pun sering datang ngobrol dengan orang tua beliau, almarhum Asad Syahab, tokoh pers juga. Dan di dalam beberapa referensi yang saya baca dan yang saya pahami pembacaan saya, Ashabah Fagih ini orang yang bisa berdiri dan memiliki hubungan dengan semua kelompok lapisan masyarakat. Relasi, mau dari golongan apapun dia bisa. Dan dia tidak menunjukkan kecuali dalam hal ketika dia masuk sebagai duta masyarakat dan sebagainya seperti yang dijelaskan oleh Gus Oki tadi, kecenderungan dengan NU dan sebagainya. Tetapi secara
secara profesional dalam kehidupan sehari-hari dalam pembacaan saya, beliau ini bisa masuk ke semua golongan dan itu diakui oleh beberapa kelompok. Jadi tidak ada afiliasi tertentu bahwa masuk ke kanan, kiri, merah, putih, NU, Masyumi, masuk semua golongan, bahkan dengan beberapa kelompok. Memang tapi sangat sedikit catatan yang menunjukkan hubungan dia dengan beberapa tokoh seperti halnya dengan A.R. Baswedan, dengan Husin Bafage, dengan Asad Shahab, tapi ada, hanya tidak pernah ditulis atau dibaca, dipertunjukkan secara jelas hubungan mereka seperti apa. Seolah-olah mereka ini berdiri sendiri masing-masing. Tetapi saya pribadi menganggap pasti ada hubungan, tetapi mungkin mereka sengaja tidak ingin menunjukkan hubungan tersebut secara frontal di depan. Jadi kalau bahasa saya mungkin mereka bilang, udah kita berjuang masing-masing. Berjuang di sini, saya di sini, tapi tetap menjaga hubungan dan tidak memihak satu sama yang lain. Untuk pertanyaan yang pertama, mungkin Gus Oki bisa menjawab. Ya. Pembacaan masalah kiri dan hidup. Kalau apakah saling kenal dan hubungannya kan bisa di tracking misalnya Asad Shahab terlibat di PAI atau enggak misalnya, terus Asad Bafage terlibat di PAI atau enggak, irisannya kan jelas gitu. Bahwa kemudian dialog antara mereka berdua tidak pernah menjadi satu catatan sejarah karena mungkin memang keduanya menganggap itu bukan menu utama untuk disajikan. Mungkin saya melihat orang-orang ini bukan orang-orang yang narsis. Dia tidak bercerita tentang dirinya tapi dia bercerita tentang dunia, tentang gagasan-gagasan besar. Itu yang dicatat oleh orang-orang ini gitu, oleh Asad Shahab, oleh Asad Bafage gitu. Nah, kalau masalah didubeskan, istilah didubeskan menjadi minor nadanya itu di era Orde Baru. Tapi Asad Bafage itu kan ditugaskan oleh Bung Karno di tahun 60-an. Berikutnya juga masih tahun 64, tugas dubes keduanya. Jadi bukan dalam rangka itu, tapi dalam rangka Bung Karno respect karena orang ini polyglot dan lain daripada itu adalah dia menguasai peta di Timur Tengah gitu ya, bisa mengerti keadaan di sana sehingga bisa menjadi bridging yang baik untuk Indonesia ke sana gitu. Nah, terus hal lainnya adalah kalau dia hilang di era Orde Baru namanya misalnya gitu ya, padahal dia jurnalis dan lain-lain. Nah justru itu pertanyaannya gini, kalau Asad Bafage diidentifikasi sebagai jurnalis yang terafiliasi dengan pers kiri di era Orde Lama, bisa menjadi bermaklum bagi kita secara historis ketika namanya nggak ada di era Orde Baru. Tapi ini kan dia pimpinan kantor berita Antara, gitu loh. Ini kan official pers gitu loh. Nah, terus yang kedua adalah dia berkawan dengan Adam Malik, dia berkawan dengan orang-orang yang juga berkawan baik dengan Pak Harto. Jadi sebetulnya kan harusnya nggak ada masalah, no issue. Secara garis politik nggak ada masalah gitu, karena dia bukan tipikal orang yang frontal, dia juga bukan tipikal politisi NU yang ronanya Nasakom gitu, kira-kira begitu. Karena jelas kok sikap dia mencatat tentang nasib Muslim di Cina itu jelas kok. Gitu. Jadi orang ini ideologis sebetulnya. Nah, kalau dari sisi itu klasifikasinya kalau harus dipaksakan dibelah dua, maka dia kan harusnya ada di sisi kanan. Dan bukan kanan yang ekstrim dalam hal ini Masyumi misalnya, tapi NU-nya. Tapi itu kan harusnya aman di Orde Baru, tapi itu pun tidak tercatat. Makanya saya bilang tadi Asad Bafage ini anomali. Dia enggak bahaya dari sisi politik gitu ya. Bagi rejim juga dia tidak berbahaya. Justru yang dia kritik Orde Lama kok. Yang dia kritik itu justru eranya Soekarno ketika kebijakan kenaikan harga dan lain-lain kan. Tapi nggak ada kaitan sama Selat Hormuz. Nah, justru itu gitu loh. Nah, itu yang kemudian justru dia dapat penghargaan tuh jadi dubes at the end of the day gitu. Nah, di era Orde Baru dia tidak menjadi ancaman kok bagi Orde Baru, fine-fine aja gitu langkahnya, tapi nggak tercatat. Nah itu saya bilang tadi ini aneh. Jangankan ditulis, diomongin aja enggak secara lisan, padahal kita oral society. Nah pertanyaan saya sebetulnya yang paling serius adalah apakah di gedung Antara ini, di antara deretan foto pemimpin Antara itu ada foto Asad Bafage, kira-kira itu sebetulnya. Terima kasih. Bagian terakhir tadi sudah dibicarakan dengan Baik. Sakit. Jadi insya Allah ada segera. Ya. Insya Allah ya. Jadi saya kira ini juga banyak tokoh Bang Nabil ya.
dan dilupakan. Ya. Termasuk Harmoko itu kan adalah muridnya kalau kita baca ya. Baik, ini ada beberapa tokoh yang saya kira nanti saya minta dari Pak Haidar, Pak Fuad, lalu Pak Thohir sama Abdullah Batarfi. Nah, kita minta dari Pak Haidar. Iya, saya nggak tahu harus bicara apa. Tapi saya memang sejak cukup muda sudah mendengar nama Ashabah Faqih dari ayah saya, ya, karena mungkin beliau termasuk tokoh penting di kalangan keturunan Arab gitu ya. Ayah saya juga pembaca buku, menulis ya. Sehingga saya kira tidak aneh kalau nama Ashabah Faqih itu masuk di radar ayah saya. Saya juga tidak tahu banyak tentang Ashabah Faqih, tapi mungkin dari ayah saya itulah saya merasa bahwa ini orang besar gitu ya. Di sisi lain mungkin saya melihat justru di sini kelebihannya Ashabah Faqih ya. Kalau istilah sekarang ini kan tokoh itu biasanya melakukan personal branding. Nah ini kemungkinan Ashabah Faqih ini tidak melakukan personal branding, dia melakukan kerja besar dengan senyap gitu ya. Dan sebetulnya di dalam sejarah banyak sekali tokoh-tokoh yang baru belakangan digali biografinya. Saya yakin juga banyak tokoh yang sampai sekarang tidak tergali meskipun dia mungkin termasuk yang menyusun batu bata perubahan tadi lagi dengan senyap gitu ya. Mungkin Saudara Nabil juga bisa bercerita dalam risetnya apakah beliau pernah menulis biografi atau sekedar pengalaman hidupnya gitu ya. Saya ingat ini bukan bukan GR, ini hanya untuk keperluan keluarga. Jadi suatu kali saya berpikir dan memang tidak kita sebarkan kemana-mana, saya mengajak saudara-saudara saya untuk menulis sebuah biografi. Bukan saya yang menulis, saya meminta tolong seorang penulis yang kebetulan suka menulis biografi juga tentang ayah saya misalnya ya. Karena makin saya tua, saya makin sadar bahwa sebagian besar arah pemikiran saya, sebagian besar arah aktivitas saya itu sebetulnya dibentuk oleh ayah saya, tapi saya nggak terlalu menyadari. Ketika saya akhirnya menulis kata pengantar untuk buku saya itu, judul kata pengantar saya itu adalah ayah saya tetaplah ayah saya meskipun beliau sudah tidak ada. Jadi sebetulnya saya ini dibentuk mungkin sampai mati oleh ayah saya tanpa selalu saya sadari. Ketika akhirnya biografi itu ditulis, judulnya saya yang buat lucu. Judulnya itu karena rendah hati juga, saya nggak melihat ayah saya itu sebagai tokoh major ya, itu biasa misalnya kalau dalam filsafat Islam itu kan ada minor philosophers, filosof hebat, tapi biasanya di dalam buku biografi filsafat Islam itu namanya jarang sekali tertulis, hanya research yang sangat terspesialisasi yang akan menuliskan biografi dari minor philosophers itu. Ayah saya mungkin tidak sepenting itu, tapi bagi saya, bagi keluarga saya, banyak sekali mungkin apa yang bisa saya kontribusikan itu sebetulnya hanya gagasan-gagasan ayah saya yang lewat diri saya, tentu dikembangkan berdasar pengalaman hidup yang berbeda ya. Nah jadi ayah saya itu misalnya saya berikan contoh, dulu dia ketua yayasan Ar-Rabithah Al-Alawiyah di Solo. Itu perkumpulan kaum Alawiyin di Solo. Tapi ayah saya misalnya dengan protes banyak dari tokoh-tokoh kaum Alawiyin mengubah sekolah yang namanya Ar-Rabithah Al-Alawiyah menjadi Diponegoro. Ya, dijadikan nama pribumi ya.
Ar-Rabithah Al-Alawiyah. Kemudian ayah saya itu kalau boleh saya katakan di sini di kalangan Alawiyin itu disebutnya namanya Muhammad Bagir. Muhammad Bagir ini irsyadi. Jadi dia bukan dari Rabithatul Alawiyah tapi sebetulnya pikirannya lebih dekat kepada al-irsyad yang pikiran-pikiran keislamannya itu pembaharuan misalnya ya. Ayah saya termasuk pernah didiamkan oleh ayahnya selama mungkin 1 bulan karena memaksakan siswa-siswa sekolah putra dan putri bercampur di satu kelas karena sekolah putranya direnovasi. Nah, ayah saya pada waktu itu padahal kalau di Solo itu dulu ada satu buku judulnya Ar-Rihlah Al-Jamilah Jawa. Nah itu seorang dari Hadramaut datang keliling Indonesia, kemudian pergi ke berbagai kota termasuk ke Solo. Dan dia menyebutkan nama 2 orang kakek saya, satu Thaha bin Abdillah dan Hasan, ayahnya ayah saya, sebagai bagian dari kelompok Udaba. Jadi dulu di kalangan keturunan Arab itu ada kelompok yang disebut Udaba, orang-orang yang yang bukan civilized, orang-orang cultured. Udaba itu orang yang cultured. Terus ada Darawish. Darawish ini kelompok keturunan Arab yang tradisional. Nah kakek saya itu, dua kakek saya itu masuk di antara 2 orang yang disebut namanya sebagai kelompok Udaba di Solo, kelompok cultured misalnya. Di Solo sudah begitu pun ketika ayah saya memutuskan menyatukan siswa perempuan dan laki-laki di satu kelas karena sekolah putranya direnovasi, itu ayahnya tidak mengajak dia bicara 1 bulan karena tidak suka dengan keputusan ayah saya. Ini sekedar contoh-contoh yang membuat saya merasa bersama keluarga mungkin biografi ayah saya itu perlu ditulis. Ya, karena kelihatan apa yang dilakukan itu kecil, tapi sesungguhnya membuat perubahan yang menurut kami besar gitu ya. Banyak cerita tentang ayah saya ini, akhirnya kita buat biografi. Kalau enggak ditulis biografinya, apa yang menjadi gagasan-gagasan perubahan besar itu enggak tercatat. Ya, jadi Pak, saya kira mungkin inilah yang karena terpaksa menjawab ya saya jawab sambil ini. Mungkin Ashabah Faqih ini ya seperti orang seperti ayah saya, dia tidak pernah menulis biografinya, lebih banyak berbuat, enggak melakukan personal branding. Karena itu apa yang dilakukan dengan Ashabah Faqih lewat penerbitan buku ini menurut saya luar biasa penting. Terima kasih. Terima kasih Pak Haider. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Pak Alwi, Pak Sakib dan Bapak Ibu sekalian ya. Mengenang sosok Ashabah Faqih ini bagi saya adalah seolah membuka kembali memori masa kecil saya ketika majalah Islam Kiblat ya. Itu tahun dekade 60-an sampai tahun 78 itu banyak sekali memuat tulisan beliau tentang politik luar negeri. Maka ada kolom yang beliau asuh adalah kolom Timur Tengah. Ya. Dan saya menangkap kesan almarhum Pak Ashabah Faqih itu adalah seorang wartawan par excellence. Beliau tidak hanya wartawan mendidik wartawan, tapi juga wartawan yang mendidik masyarakat. Kalau kita baca ulasan analisa beliau tentang masalah konflik Arab Israel, masalah Palestina, masalah sebagainya itu sangat luas sekali, komprehensif sekali. Beliau melihat menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Dan saya kira dalam konteks sekarang ketika kita menghadapi situasi konflik Timur Tengah yang seolah tak ada berujung, itu kita perlu kembali menggali apa gagasan-gagasan, pikiran-pikiran, analisa almarhum Pak Ashabah Faqih itu. Karena beliau tidak hanya mencatat, melaporkan apa yang terjadi pada waktu itu, tapi juga memberikan analisa-analisa dan kesimpulan-kesimpulan yaitu yang visioner. Maka juga salah satu analisa ya, kalau saya nggak salah itu sebenarnya ada bagaimana beliau itu melihat bagaimana Perdana Menteri Israel Menachem Begin itu seorang yang dianggap beliau adalah melawan kitab sucinya sendiri misalnya kan. Bagaimana beliau melihat menempatkan peristiwa di Timur Tengah, konflik Arab Israel dan sebagainya itu dalam konteks yang lebih luas. Ini merupakan sesuatu yang sangat penting sekali. Jadi
kalau kita saja misalkan setelah menerbitkan buku ya tentang profil beliau sebagai diplomat dan tokoh pers Indonesia, mungkin salah satu tulisan tematik beliau tentang masalah Palestina itu perlu. Karena saya melihat bahwa setidaknya pada masa 60-an 70-an itu ada 3 tokoh Muslim Indonesia yang banyak sekali menulis tentang masalah Timur Tengah. Yang pertama adalah Pak Asabah Fakih, yang kedua adalah almarhum Dr. Abu Hanifah, yang ketiga adalah Pak Zainal Abidin Ahmad. Itu dari perspektif yang berbeda-beda, dan itu adalah satu hal yang khazanah analisa politik luar negeri yang sangat relevan sekali. Itu sampai kapanpun dibaca itu, karena tulisan beliau itu mendidik masyarakat cerdas, mendidik masyarakat memiliki sudut pandang yang dalam, sudut pandang yang luas dalam melihat satu peristiwa yang sampai hari ini masih menjadi isu paling rumit di dunia internasional. Saya kira ini sangat penting sekali, sehingga kehadiran buku ini merupakan sebuah legacy tidak hanya berguna bagi generasi sekarang, tapi bagaimana kita menemukan seorang Asabah Fakih itu dalam konteks sejarah pers Indonesia, dalam konteks sejarah diplomasi Indonesia, dan tentu dalam konteks bagaimana peran seorang Muslim di dalam yang tadi disebut oleh Pak Nabil tadi, yang berilmu, berbudaya, dan beragama. Demikian, terima kasih. Makasih Pak Fuad. Ya. Baik, ini karena tadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Fuad ya. Jadi sekarang orang semuanya berani ngomong, ya, komen. Nah, justru dengan tulisannya Pak Asabah Fakih tentang dunia Islam, Bang Nabil, itu bisa menjadi analisa legacy ya para generasi muda hari ini. Lalu kita minta ke Pak Thohir nih, Pak Thohir. Pak Thohir ini Direktur Pustaka Al-Kausar, sama juga tadi Pak Haidar juga di Mizan banyak menerbitkan. Nah Pak Thohir, di tengah industri buku ya, kalau kita menerbitkan buku tokoh-tokoh seperti Asabah Fakih hari ini, analisa Pak Thohir sebagai seorang bos, sebagai seorang penulis juga, peneliti literasi, laku nggak sih Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, nama saya Thohir Bawazir, penerbit Pustaka Al-Kausar ya. Kita juga banyak menerbitkan biografi tokoh-tokoh Islam, terutama tokoh-tokoh Masyumi itu ya. Ada Muhammad Nasir, kemudian ada Air Baswedan, Sukiman. kemudian ada Sukiman, dan ada beberapa tokoh lain, tapi kalau yang kurang terkenal, saya minta digabung aja. Nah ini saya sangat salut, kok ini Ustadz Nabil Hayasi berani menerbitkan tokoh yang tidak terlalu terkenal. Kalau saya sebagai penerbit mikir-mikir nih, bisa tekor kira-kira gitu. Ini saya luar biasa ini. Ini pasti punya energi yang besar. Kemudian juga saya salut juga sama penerbitnya. Berani menerbitkan buku untuk figur yang tidak terlalu terkenal. Karena terus terang kita penerbitkan pasti ada hitung-hitungan cost dan benefitnya gitu ya. Saya pernah yang nerbitin Pak Sukiman itu kan beliau adalah ketua pertama Masyumi itu ya. Kemudian kita tawaran ke Muhammadiyah karena katanya beliau asalnya dari Muhammadiyah. Di Muhammadiyah juga ada gedung Sukiman sangat besar. Tapi kita sodorin buku Sukiman tidak dibeli juga. Padahal punya gedung Sukiman yang sangat besar. Aplaus buat Pak Thohir. Saya bilang gimana saya membujuknya ya. Punya gedung besar tapi kita tampilkan profil tokohnya, biografinya juga tidak mereka begitu merespon. Nah akhirnya saya bilang wah ini berat juga kita penerbit itu, makanya Pak Ustadz tadi sering nawarin tokoh-tokoh lagi, saya bilang jangan saya terus dong, kasih penerbit lain gantian dong. Saya Calon nanti ke Mizan ya. Lah ya gantian jangan Al-Kausar terus. Saya bilang kita juga senang tapi mau tidak mau kalau bukunya diapresiasi oleh masyarakat banyak dibeli kan kita akan lebih semangat lagi. Tapi masalahnya memang literasi kita ini terbatas. Yang punya gedung Sukiman aja nggak mau beli buku Sukiman, apalagi yang lain. Jadi ini buat saya luar biasa buat penulis yang masih begitu konsen memperhatikan dunia literasi, kemudian menggali orang yang katakanlah mungkin kita kenalnya juga sayup-sayup gitu ya, maaf saja saya juga tidak terlalu mengenal beliau gitu ya. Tapi menurut saya ini luar biasa, mudah-mudahan ada juga lah bantuan dari pihak-pihak terkait bagaimana sebuah buku itu menjadi diapresiasi, dibeli, karena bagaimanapun sebuah penerbit paling senang kalau bukunya dibeli.
perkara dibaca nanti dulu, yang penting dibeli dulu. Saya kira itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator dan Pak Nabil, sahabat saya. Saya juga mengenal nama Ashabah Fagi ini sama seperti Pak Thohir. Hanya sayup-sayup nama itu bisa kita dengar. Yang mungkin belakangan tuh yang paling populer nama Husain Bafagi ya. Dengan bukunya yang Tunil Fatimah itu yang sempat banyak kita generasi muda Hadromi tahu sosok beliau, juga dengan tokoh-tokoh lain yang lebih populer seperti A.R. Baswedan, Asad Sahab dan lain sebagainya. Tapi memang ini sesuatu yang baru, pengetahuan yang baru tentang Ashabah Fagi ini yang kita dapatkan hari ini dari buku yang ditulis oleh sahabat kita Bang Nabil. Jadi lebih kepada apresiasi kepada beliau. Bang Nabil ini bukan sebagai seorang penulis dan pemerhati, tapi lebih tepatnya beliau itu adalah seorang arkeologi Hadromi yang menemukan tokoh-tokoh Hadromi itu dinaikkan ke permukaan seperti Ali Ahmad Baktir. Dan yang paling menarik, Gayung bersambut dengan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Haider Bagir, dengan revolusionernya ayahandanya mengganti nama Madrasah Robitoh Alawiyah menjadi Diponegoro, sangat mengindonesia sekali. Pada sosok Ashabah Fagi ini kita bisa lihat di halaman 285. Menarik, nama anak-anaknya ini sangat Indonesia ya. Saya barusan diskusi dengan Pak Thohir, ini bagaimana seorang Hadromi yang ibunya pun Hadromiyah, ada nama-nama anaknya itu tidak populer di kalangan Hadromi. Ini Termasuk ini Pak Syakib bukan? Anaknya. Iya. Ada Kusuma Wardani. Wallah. Iya. Ada Jaya Putra dan sebagainya, ini luar biasa. Ada di sini ya. Oke, nanti kita minta. Ini anak kandungnya semua Pak Nabil ya. Bang Batarfi, kalau karena sudah disebut namanya, mereka wajib ngomong. Ya, itu karena ini buat saya ini yang paling menarik, karena saya dan Bang Nabil ini. Oh Yudhistira. Karena selalu ingin menemukan Hadromi-Hadromi yang Indonesianis gitu. Hadromi yang Indonesianis. Indonesianis yang membumi dan betul-betul menjadi pribumi seutuhnya. Berarti ada Hadromi yang melangit. Iya, kan biasa ya, artinya nama-nama ini yang paling menarik buat kami ya. Pak Nabil seperti ini anak-anak kandungnya semuanya ya. Luar biasa, Masya Allah. Itu saja Bang Nabil. Baik, makasih Bang Batarfi. Karena tadi disebutkan anaknya Ashabah Fagi yang Hadromi yang Indonesianis dan yang membumi. Silakan komentar atau reflektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rusdi Jayaputra Dimanegara. Saya putra ke-7 dari ayah saya. Ya memang kalau yang saya kenal beliau adalah seorang ayah yang nasionalis ya. Beliau memang tokoh-tokoh itu. Saya ingat waktu saya zaman beliau masih hidup, waktu saya kalau setiap hari waktu saya SMP SMA itu, karena beliau meninggal itu tahun 78 itu saya masih SMA kelas 2. Jadi kalau sebelum itu kalau hari Jumat itu beliau ngajak sholat Jumat itu kalau nggak di Sunda Kelapa di Masjid Al Azhar. Dan itu sekali-sekali kalau pas Idul Fitri kita ke rumahnya Pak Boy Hamka ya. Jadi saya kenal juga Pak Hamka di sana, sempat dikenalkan. Dan kalau beliau sudah pensiun itu dari kedutaan, sudah jadi duta, beliau kan jadi wartawan. Salah satu yang saya senang juga dengan beliau, kita tuh kalau pas lagi nganterin hasil ketikan beliau kita kan taruh di angkatan bersenjata atau di Hayamuruk kalau nggak salah ya, di kantornya sana itu kita naik mobil taruh hasil karya dia di sana.
Dan nanti setelah pulang dari sana, ya kita mampirlah beli roti-roti bakery itu. Hadiah lah ya. Hadiah. Atau kalau seperti kayak hari Jumat itu kita pulang dari Masjid Nurul Huda, dari Masjid Agung Lasar itu kita ke Blok M makan minum jus apa tadi apa? Jus tebu ya di Blok M benar, tebu di Blok M itu. Apal ya? Nanti kakaknya boleh wajib ngomong juga ini. Sama beliau beli obat itu, obat pinggangannya karena dia kan duduk terus jadi wartawan zaman dulu kan ngetik, benar-benar ngetik sampai malam-malam juga pinggangnya mereka sakit, jadi kalau beli obat itu. Mungkin ada satu yang peristiwa yang mungkin saya ingat, kalau mungkin tadi tidak tertulis mungkin satu tahun sebelum beliau meninggal itu kalau tidak salah itu beliau ikut dengan Pak Harto waktu naik haji, naik haji kalau nggak salah, itu beliau masuk ke Ka'bah. Jadi itu beliau adanya zaman Pak Harto, beliau termasuk dikenal lah ya, artinya pasti ada rekomendasi kenapa dia bisa masuk ikut dalam rombongan Pak Harto naik haji dan bisa masuk Ka'bah pada itu. Ya, itu kesan-kesan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tahun berapa Pak? Tahun berapa? Pak Harto kan meninggal 70-an, ya enggak? Haji kan Pak Harto kan baru kesini-sini saja. Beliau meninggal tahun 8, berarti kan sebelum itu berarti kan. Oke. Ya, Setahu kita saya cek. setahun, beliau meninggal umur 63, berarti setahun sebelum itu, setahu saya. Baik. Makasih saya nggak Pak. tahu apakah umur atau haji, tapi masuk. Nah tadi ada anaknya Asabah Fakih yang minum tebu mana? Oh silakan. Silakan Pak. Ini dekat sama saya, jadi saya mau mengingatkan sedikit aja. Siapa namanya Pak? Nama saya Taurik. Taurik Alata. Taurik Umar, ya. Saya hanya ingin mengingatkan saja, itu di masa Orde Baru, itu tahun 70-an, itu nama Pak Asabah Fakih itu top banget itu. Di kalangan wartawan, di kalangan pers, itu tiap hari Kamis atau Jumat tulisan beliau itu di Merdeka, Harian Merdeka. Itu ditunggu-tunggu. Harian Merdeka itu kalau hari Kamis atau Rebo ya, harinya tulisan beliau tentang Timur Tengah, itu oplahnya itu naik kira-kira 10.000, 15.000. Saya ingat waktu itu Pak Diah masih di Bangkok, Dubes di BM Diah. Kemudian Pak Diah diangkat jadi Menteri Penerangan. Dan Pak Asabah Fakih terus rutin itu. Tiap minggu ya, Gib ya. Tiap minggu itu menulis tentang Timur Tengah. Wah itu memang bagus sekali. Bagus sekali. Kalau sekarang udah masih ada ini. Yeah. Tadi itu Selat Hormuz itu. Pasti. Itu aja. Yeah. Pokoknya perlu dibaca sama Menlu Sugiono lah Pak ya. Ya. Silakan yang minum es tebu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Nama saya Fitri Budi Satria. Asal usul kenapa jadi Budi Satria belakangnya atau Jaya Putra di Manegara karena kita lahir di Kolombo. Kan Sansekerta. Jadi ayah saya mau mendekat kepada sekitarnya itu dengan Budi Satria dan Jaya Putra di Manegara. Nah kalau itu karena kita lahir di Kolombo dan kebetulan saya nomor 8, kakak saya itu nomor 7. Jadi kalau orang kaya punya ilmu segala macam sampai sebatasnya sampai keturunan yang ke-7. Nah saya ke-8 nggak kebagian apa-apa nih. Nah kalau ayah saya kita setiap minggu sebenarnya beredar untuk mengantarkan hasil karya dia itu di Suara Sinar Harapan, terus Kiblat, Angkatan Bersenjata, terus Merdeka, Kompas kadang-kadang. Nah itu yang setiap minggu tuh kita pasti keliling berdua. Kakak saya. Kebetulan Rusdi dengan di atasnya kita tertaut jauh sekali. Rusdi dengan kakaknya itu beda 6 tahun kalau nggak salah. Itu udah almarhum. Saya dengan nomor 1 itu bedanya kurang lebih 17 tahun. Sekarang umur saya 63, jadi kalau kakak saya ada mungkin seumuran
Om Alwi. Nah kalau ayah saya itu mungkin yang sangat berkesan itu adalah menyusun berita itu dari radio. Merek radionya Zenith. Mungkin Om Alwi ingat, karena salah satu yang disebut yang beli radio itu pada zaman di Aljazair itu di Jerman kalau salah. Itu kalau salah Om Alwi sama-sama kakak saya yang paling tua. Karena itu harus beli impor dari sana kalau salah. Nah detik-detik terakhir itu yang saya ingat saya pada tahun 78 itu ada selisih paham dengan Adam Malik. Adam Malik tahun 78 diangkat jadi wakil presiden, terus kebetulan mau main ke rumah. Tapi itu dijaga, saya pulang sekolah tuh nggak boleh masuk. Nah, ada selisih paham, akhir tahun 78 itu, awal 78 saya masih baca di sejarah, bahwa wartawan Domei segala macam, itu warnanya orange bukunya, di SMA kelas 1, saya masih ingat. Itu kan perpanjangan tahun 77-78 tuh, pendidikan. Nah, tahun 78 tuh saya di awal masih baca tuh buku sejarah yang orange warnanya. Nah, itu ada selisih paham merasa. Seingat saya dengar atau saya mendengar dari ibu saya atau dari kakak saya. Cuman kakak saya udah nggak ada, itu Nuri Kamil. Nah, tahun 78 itu ayah saya meninggal bulan Desember. Nah, pada saat itu kan ada menteri yang dilantik sama Pak Harto namanya Nugroho. Kalau nggak salah Nugroho, Menteri Pendidikan kalau nggak salah. Nah itu disinyalir pada saat itu seluruh cerita sejarah antara diganti semua. Nah, itu aja sedikit saya berikan informasi dan itu saya ingat terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada lagi dari keluarga? Saya kira dari buku ini kita perlu membuat ini, Bang Abdul Batarfi, trip jejak Ashabafagi di mana saja. Ya, mulai dari Antara, lalu kemudian kantor Miai yang gedung konserling, lalu kemudian Panji Masyarakat dan sebagainya, sehingga kita perlu buat trip itu. Lalu kemudian kita adakan katakanlah istilah melancong sejarah, ya rutin untuk anak-anak, ya. Karena ini orang heroisme tadi juga Mas Oki cerita, ini orang pasti punya sikap keberanian pada masa-masa revolusi perjuangan. Terus yang kedua, banyak saya kira kisah-kisah Ashabafagi yang tadi kita dengarkan yang masih belum diungkap dan bisa kita temukan di arsip-arsip negara. Tadi yang Pak Fuad cerita juga, tadi juga disampaikan oleh Prof. Alwi Shihab ya, bagaimana kisah-kisah itu bisa dikumpulkan menjadi puzzle sehingga itu menjadi bacaan anak-anak yang tumbuh ya. Lalu juga Pak Haidar juga tadi cerita bagaimana kisah-kisah itu harus diajarkan dari sejak kecil. Termasuk Pak Thohir, ini Direktur Pustaka Al-Kausar ya, yang tidak pernah menjadi beban untuk terus menerbitkan buku-buku tokoh. Tapi terakhir nih Pak Thohir, ini kalau nerbitin buku ini kembali nih Pak, analisa Bapak, kira-kira ini laku apa enggak Pak? Ini jujur Pak. Oh belum berani menerbitkan. Karena ini mumpung ada anaknya Pak, dan anaknya siap menanggung penerbitan Pak. Sama halnya dengan buku-buku sebelumnya Husin Bafaki. Jadi ketika pintu sudah dibuka, kita akan, buku ini ada juga dalam bentuk PDF, kita berharap peneliti, generasi muda, penulis lebih mudah untuk mencari informasi selanjutnya dan membuat yang lebih bagus. Jadi nanti buku ini selain kita bagikan juga ada PDF-nya yang bisa diakses oleh siapa saja. Dan nanti saya sendiri pribadi berharap buku ini saya percaya satu, buku melahirkan buku. Ya. Jadi banyak orang yang akan dapat akses baru tahu mencari lebih banyak dan insya Allah akan ada informasi lebih banyak. Mungkin yang membuat kumpulan tulisan politik dan agama dan sebagainya, biografi secara lengkap.
Itu tujuannya. Jadi saya sama Ami Sakib membuka pintu sebesar-besarnya, mau dari keluarga besar Antara, jurnalis, Kementerian Penerangan, siapapun, Kementerian Luar Negeri, ingin mendalami, menerbitkan lebih dalam, itu tujuannya. Baik, makasih. Terakhir dari Mas Oki, penutup. Oke, Bung Afan sama teman dari Historia udah terjawab ya. Ada peristiwa, ada Malik rupanya. Jadi kadang-kadang the personal is political gitu ya. Kadang-kadang ada ketidaksepakatan yang sifatnya sangat personal, akhirnya dampaknya jadi politis gitu. Dan setelah itu direvisi dari buku sejarah, kira-kira begitu kan. Nah, kalau terkait buku ini tadi di awal saya udah bilang, saya sih berharap ini bukan final, tapi inilah trigger untuk kemudian melahirkan karya-karya berikutnya gitu. Ada ta'liqat gitu, ada usaha untuk mengomentari atau menginterpretasi atau mengembangkan sebetulnya riset-riset lebih lanjut, karena Bung Hadi tadi juga pegang banyak data kan sebetulnya kan. Nah, kalau yang ditanyakan ke Pak Taufik tadi kan pertanyaan yang memang intentionnya komersial gitu ya, kalau bisnis buku kan gitu, tapi kan kami Syakib bilang ini ideologis, ini pure untuk to distribute the information kan gitu. Nah kalau itu memang betul, kalau Pak Haidar bilang itu POD atau print on demand itu salah satu cara, terus yang kedua adalah PDF, e-book ya, sekarang bisa di-sharekan kemana-mana, dan yang paling efektif hari ini adalah kita bikin podcast. Bukan hanya membahas Ashabah Fagih, tapi bisa membahas siapapun kan. Ada Asad Sahab, ada siapa, itu di podcast. Dan hari ini nanti tinggal di clipper, dibikin klipnya, dipecah, kemudian generasi hari ini jadi bisa tahu, oh ada orang namanya Asad Sahab, ada orang nama Ashabah Fagih, ada Husain Bafagi, ada Tonil Fatima, dibahas di situ oleh narasumber yang memang kompeten di bidangnya. Kenapa ada ini, kenapa ada itu, Sandiwari Fatimah misalnya konteks sosial budayanya apa dan seterusnya. Jadi orang, jangankan masyarakat umum, mungkin anak Gen Z di generasi Hadromi sendiri belum tentu tahu ada Sandiwara Fatimah misalnya begitu. Jadi ya ini kan penting untuk kemudian dilakukan gerakan literasi yang membaca semangat zamannya, dan semangat zaman hari ini ya sebetulnya podcast gitu. Jadi saya pikir itu perlu juga untuk di maintain, karena kalau hanya kita launching hari ini berhasil men-trigger banyak informasi hari ini keluar, termasuk kenapa namanya hilang, pada akhirnya kemungkinannya adalah terjadi sengketa pemikiran misalnya gitu kan dengan ada Malik. Nah kalau misalnya di podcast melibatkan banyak narasumber, mungkin juga keluar lagi lebih dari yang tadi, misalnya bahwa beliau biasa mengetik berita sumbernya dari radio yang dibeli dari Jerman, dan itu kan informasi yang boleh jadi kita yang awam melihatnya kecil, tapi mungkin dalam sejarah sosial itu punya nilai gitu, kira-kira begitu. Terima kasih. Saya menambahkan sedikit apa yang disampaikan Gus Oki mengenai podcast. Jadi sahabat saya yang disebutkan di awal yang namanya Hafid Alatas, ini sekarang alirannya sudah agak berbeda. Cuma saya undang, jadi Mas Saputra ini dari Mahya, jadi saya undang Hafid, tapi dia bilang, Ana enggak bisa datang, dia kirim tim podcast dari Mahya, Mas Saputra, dan nanti beliau juga yang akan menggarap untuk podcast. Jadi dari Majelis Hikmah Alawiyah. Terakhir saya kalau boleh ngomong, siap. Dan ini saya sampaikan juga ke keluarga, salah satu, jadi di buku itu ada juga personal melihat almarhum Ashabah Fagih dari dekat. Salah satu yang saya ingat ditulis bahwa beliau ini adalah seorang yang sangat necis dan selalu wangi. Itu teman-temannya bilang. Dan aroma wanginya almarhum Ashabah Fagih masih bisa kita cium hari ini. Dengan dia menulis. Jadi wanginya Ashabah Fagih tercium sampai saat ini. Walaupun nggak pernah ditulis, nggak pernah dibicarakan Gus Oki, wanginya sampai hari ini. Dan itulah kalau ajarannya Ustadz Alwi, mungkin orang Islam itu hatta sudah meninggal, dia masih membawa kebaikan, manfaat, kebaikannya wanginya itu sampai sekarang masih ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai penutup saya ingin mengutip ungkapan Buya Hamka, karena beliau sangat dekat dengan Buya Hamka. Jadi kata Hamka itu, umur manusia itu ada 3. Ada umur insaniyah, ada umur ilmiah, dan ada umur amaliyah. Tapi kata Hamka, yang memperpanjang umur manusia itu adalah umur ilmiah dan umur amaliyah. Dari Ashabah Fagih kita belajar bagaimana untuk memperpanjang umur amaliyah dan umur ilmiah, terus mengabadikan dan terus wanginya sepanjang zaman. Demikian yang kita bisa diskusi dalam bedah buku Ashabah Fagih. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan perjuangan beliau.
dan beliau diberikan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.